Selamat pagi pemirsa. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto agar para wakil rakyat, pejabat, dan elit mendengar suara rakyat merupakan peringatan amat penting. Penting karena seruan itu sejatinya mengajak ke jati diri para elit, yakni mereka diberikan mandat oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 2 September 2025 dengan tema Kembali ke Jati Diri Amanat Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ini jati diri sesungguhnya? Wah, belum tentu. Oh, belum tentu. Kita bicara soal jati diri amanat rakyat, Bang Elman, menyusul apa yang terjadi beberapa waktu belakangan, sepekan yang lalu ya Bang, di tengah-tengah bangsa ini. Kita prihatin, kita berharap kemudian itu tidak terjadi lagi. Tapi pertanyaannya, maksud dari editorial ini apa Bang? Kembali ke jati diri amanat rakyat. Ya, memang begini Bung Leo ya. Kalau kita berkaca kepada peristiwa sejak 25 Agustus yang lalu ya. Ya. 25 ya. 25 Agustus, ya. Senin minggu lalu. Itu kan memperlihatkan kepada semua kita. Seakan-akan ketika tidak marah, ketika tidak ada darah, maka seolah-olah suara rakyat itu tidak akan didengarkan gitu kan. Oh. Itu kan itu asumsi anggapan kesan ya? Gitu. Dan itu memang kan sebetulnya kan udah dirasakan selama ini kan. Bahwa katakanlah ketika ada mau datang unjuk rasa, demo, ya kan? Yang pertama yang dipersiapkan adalah pengamanan. Beritahu kepolisian, beritahu TNI, lalu kepolisian buat apa? Kalkulasi, kita akan mengirim 1.000, 2.000 kan gitu kan. Nah, tetapi dan apa? Pintu gerbang tutup kan gitu kan. Barikade gitu kan. Perimeter dipasang. Mereka justru tidak melakukan bagaimana kita mempersiapkan tim untuk berdialog dengan para pendemo kan gitu kan. Untuk menerima rakyat ini. Iya. Nah, kita siapkan dari ekonomi siapa, politik siapa, macam-macam kan gitu kan. Nah, mestinya kan itu yang harus dipersiapkan oleh DPR misalnya kan. Kalau yang di demo DPR. Nah, kalau yang di demo oleh juga pemerintah, departemen misalkan juga hal yang sama harus dipersiapkan itu. Bukan pengamanan supaya menjaga jangan sampai terjadi apa-apa. Jadi seolah-olah yang datang ini musuh gitu kan. Padahal yang datang ini kan rakyat yang berdaulat, rakyat yang pernah memberi mandat, rakyat yang pernah memberikan kuasa dan masih baik kepada DPR dan kepada pemerintah. Nah, sekarang yang punya kedaulatan ini punya masalah. Nah, itu yang dia mau dialogkan dengan DPR. Tapi mereka justru dihadang kan gitu. Nah, ini yang saya lihat yang diingatkan oleh Presiden. Bagus, Presiden mengingatkan ini. Jangan lo ya. Sekarang semua harus terima rakyat. Terbuka dan atasi. Itu yang diingatkan kembali oleh Presiden. Kita akan bahas itu, Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 2 September 2025, kembali ke jati diri amanat rakyat. Ke jati diri amanat rakyat. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto agar para wakil rakyat, pejabat, dan elit mendengar suara rakyat merupakan peringatan amat penting. Penting karena seruan itu sejatinya mengajak ke jati diri para elit, yakni mereka yang diberi mandat oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selaku kepala negara, Prabowo meminta anggota dewan dan pejabat di level manapun untuk menjalankan amanat
sebagai wakil rakyat, peka terhadap keadaan masyarakat dan selalu berpihak kepada rakyat. Kendati seruan itu bukan sesuatu yang baru dari pernyataan kepala negara, tapi tetap saja relevan. Apalagi di tengah situasi negeri ini yang dalam beberapa waktu terakhir diliputi kemuraman. Para aktivis, kaum intelektual kampus, media massa, dan mahasiswa pasti sudah berulang kali meminta dan mengingatkan jati diri para pengemban amanat rakyat tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, bukan dalam genggaman pemerintah maupun DPR. Pemerintah berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Adapun DPR selaku wakil rakyat sejatinya adalah pelaksana sebagian kewenangan yang diberikan oleh rakyat. Dengan kata lain, sejak Republik ini berdiri, sudah nyata pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun selama ini seruan dari masyarakat berbagai kalangan itu masih dianggap angin lalu. Publik dalam Republik ini kerap dihadirkan sebatas seremonial simbolik. Sebagian besar anggota dewan dan pejabat kerap abai dan seakan menjadi kaum elit yang memandang remeh kaum alit. Rakyat berharap para pengemban amanat itu tak sekadar berucap maaf lalu mengulang tabuat lama ketika situasi sudah tenang. Yang dibutuhkan ialah pertobatan total kembali ke jalan yang benar. Selaku wakil rakyat dan pejabat, juga para elit di sekelilingnya harus memiliki perilaku yang bisa menjadi anutan. Setiap keluh kesah dan kritik publik tidak boleh hanya didengar dan ditampung, tapi menguap begitu saja. Tunjukkan bahwa sebagai elit dan pengemban mandat rakyat, apa yang jadi kritik dan keluh kesah rakyat mesti direspons cepat. Umumkan kepada publik secara berkala kritik dan keluhan apa saja dari rakyat yang sudah ditindaklanjuti, dituntaskan, atau masih dalam proses menemukan jalan keluar. Terbukalah kepada rakyat, jangan menutup diri, yang ditunjukkan dengan menutup rapat pagar-pagar dan pintu-pintu gedung wakil rakyat dan kantor-kantor pemerintahan dari kehadiran rakyat. Simbol-simbol yang selama ini menjauhkan para elit dari rakyat mesti dihilangkan. Jangan meremehkan sekecil apapun suara rakyat, sebab bila yang kecil-kecil diremehkan, saat dibiarkan menggunung lama-lama menjadi bisul yang bisa pecah kapanpun juga. Jika itu yang terjadi, tenunan persatuan bakal terkoyak, jahitan merah putih bisa sobek, dan ketidakpercayaan merajalela. Maka, buka pintu gerbang gedung dan kantor bagi rakyat, buka telinga untuk suara rakyat. Jangan jadikan pesan rakyat sekadar angin lalu. Jangan terus-menerus memproduksi penyangkalan dan pembelaan diri tanpa argumentasi yang masuk akal dan memadai. Bila seruan kembali ke jati diri, bahwa jabatan dan kursi itu amanat rakyat dilakukan sebenar-benarnya serta setulus-tulusnya, pelan tapi pasti kepercayaan itu bisa diraih kembali. Terlalu mahal harganya bagi bangsa ini bila parade seruan itu sekadar berhenti sebagai seruan tanpa pernah berjumpa dengan kenyataan. Stop mengulang kebebalan seperti itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini kita bisa berharap atau bisa meminta para wakil baik di legislatif juga eksekutif tentunya untuk benar-benar amanah kepada amanat yang kita percayakan, Pak? Ya, saya sangat sependapat ya dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo selaku kepala negara, bahwa sudah saatnya kita kembali ke jati diri amanat rakyat. Dalam pasal Undang-Undang 1945 itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Kemudian keberadaan legislatif itu adalah sebagai representasi perwakilan rakyat. Kemudian eksekutif sebagai pelaksana pembangunan dan yudikatif itu melaksanakan masalah hukum. Nah, yang jadi masalah sekarang sudah bergeser nilai-nilai ini, di mana ada oknum-oknum anggota DPR yang menganggap bahwa dia itu menjadi anggota DPR bukan karena untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kenapa itu terjadi? Karena pimpinan-pimpinan partai itu tidak selektif mencalonkan seseorang yang mungkin belum mempunyai jam terbang di politik sudah dicalonkan, akhirnya tata krama kemudian berbahasa. Kemudian juga saya berharap kepada para menteri yang sekarang ada itu mengeluarkan kebijakan dikonsultasikan dengan presiden dulu lah. Jangan mengadakan ego sektoral menyampaikan kebijakan tanpa ada sepengetahuan presiden. Dan yang terakhir kepada teman-teman yang ada penegak hukum ini melaksanakan hukum itu sesuai dengan aturan, jangan hanya sesuai dengan pesanan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Bergeser dari nilai-nilai itu tadi benang merah yang saya tangkap dari Pak Tasrik, Bang Elman. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengembalikan lagi baik yang duduk di DPR, di pemerintahan, juga di yudikatif untuk benar-benar ingat bahwa mereka itu diberi kepercayaan oleh kita rakyat dan harus memegangnya baik-baik, Bang. Ya, itu memang kalau itu DPR kan ini kan sebetulnya kan tugas dari partai politik kan. Karena yang ada di sana-sana kan sebetulnya itu kan kader-kader partai kan. Perpanjangan tangan parpol ya. Nah, demikian juga yang di eksekutif kan. Ini kembali itu menjadi tugas-tugas kepala pemerintahan kan. Demikian juga yudikatif kan gitu. Sebetulnya kalau yudikatif, eksekutif, legislatif ini sama-sama memahami fungsi dan tugasnya, maka apa yang terjadi tanggal 25 Agustus kemarin sampai 29 Agustus 30 Agustus itu pasti tidak akan terjadi. Karena kalau selama ini ada komunikasi politik, komunikasi lancar, pasti nggak ada yang mampat kan. Tidak usah unjuk rasa ya. Tidak usah unjuk rasa. Tapi katakanlah tetap ada yang tidak sempurna. Maka ada unjuk rasa, ada delegasi kan. Nah, ini yang tadi dari awal kita katakan kan, semua calon-calon atau sudah berunjuk rasa, para pendemo, paling pertama dan wajib mereka jangan dianggap musuh. Mereka adalah rakyat yang pernah dan tidak pernah menarik mandatnya dari kita kan gitu kan. Dari mereka, dari DPR. Jadi wajib aspirasi mereka namanya unjuk rasa. Ada rasa yang akan dibawa kan gitu kan. Akan disampaikan. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh apakah di legislatif, apakah yang di eksekutif, apakah ada yang yudikatif. Dengar, bentuk tim, katakanlah misalnya, kalau yang datang ini katakanlah misalnya nelayan misalnya, siapkan di komisi DPR itu komisi yang menangani nelayan. Apa kira-kira masalahnya? Bentuk tim, terima mereka. Apa persoalannya? Demikian juga kalau masalah hukum. Komisi 3 kan gitu kan. Hal yang sama juga harus diterapkan di
lembaga yudikatif. Betul. Hal yang sama juga harus diterapkan di eksekutif, di departemen ini, ini. Nah, kalau ini yang ada, Leo, pasti kan semua akan semua akan tenang, ya kan gitu. Ini kembali lagi Bang tadi soal amanat ya. Ada teman yang mengatakan setelah melihat kejadian-kejadian kemarin itu Bang, mengatakan kelihatannya jangan-jangan wakil rakyat itu begitu terpilih itu kontaknya putus dengan rakyat yang diwakilinya sehingga dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Itu bagaimana tuh Bang? Dan itulah yang sebetulnya bahkan ekstrimnya. Ini kata mereka ya, kata mereka yang pernah punya pengalaman. Tahu nggak? Begitu anggota DPR itu terpilih, handphonenya pun udah ganti katanya nomornya. Ganti nomor. Kan gitu kan. Ini saya nggak tahu. Mudah-mudahan ini nggak benar. Kan? Nah itu kan contoh. Mestinya kan justru nomor ini harus dimasyarakatkan. Betul. Harus bahkan nomor-nomor anggota DPR ini mestinya harus mereka umumkan. Ini adalah nomor. Bagaimana memastikan peristiwa yang terjadi belakangan ini benar-benar membuat wakil rakyat dan juga pemerintah dan juga yudikatif mengingat kembali atau kembali lagi kepada amanat rakyat? Kita bahas di bagian berikut. Bagaimana pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ada pepatah yang mengatakan hanya keledai yang masuk ke lubang yang sama 2 kali, Bang. Dan kita berharap bahwa wakil-wakil kita di DPR, juga mungkin di pemerintahan, itu belajar banyak dari peristiwa yang terjadi sepekan yang lalu. Apakah kemudian itu akan bisa terjadi? Mereka benar-benar kembali lagi memegang amanat kita, Bang, benar-benar berbalik arah dari yang selama ini mereka lakukan, atau jangan-jangan kita hanya melihat hanya jeda sesaat, kembali lagi. Ya sebetulnya pengalaman pahit yang paling pahit pernah kita rasakan adalah 27 tahun yang lalu kan, 98. Iya. Kalau Bung Leo tadi buat pepatah, nggak ada keledai yang 2 kali masuk terperosok di lubang yang sama. Iya. Kalau kelihatannya ini kan bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali kan. Malah bisa begitu? Malah bisa begitu kan. Oh. Nah, dan itulah kenapa Presiden merasa penting mengingatkan itu kembali. Ya, ajak ormas, ya ajak partai politik, ya ajak semua elemen masyarakat, ayo kita sama-sama. Ingat, tugas dan fungsi masing-masing. Kan itu yang diingatkan oleh Presiden tentunya. Nah, artinya semua lembaga, eksekutif, yudikatif, termasuk legislatif sama-sama kita ini. Ini kan ini gawean bersama ini. Ini kan rumah besar yang harus kita jaga, harus kita pelihara. Nah, oleh karena itu memang ke depan seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau DPR misalnya, kalau pemerintah, kalau yudikatif mau misalnya sama-sama mau mendengar kan setiap pengaduan, nah semua pengaduan itu didengar, diolah. Tidak hanya ditampung, jangan hanya ditampung, masuk ke lubang sampah. Nah, dan berikutnya setelah diolah dan dieksekusikan, lalu diumumkan secara periodik. Ini unjuk rasa mahasiswa tanggal sebegini, ini di DPR intinya begini. Setelah didalami, ternyata memang masalahnya ada di sini. Dan ini sudah disampaikan kepada departemen ini, kan begitu kan? Jadi harus ada perubahan ya? Pokoknya harus terbuka, harus dipublish apa hasilnya, sehingga masyarakat merasa puas kan? Dan tidak perlu lagi unjuk rasa? Tidak perlu unjuk rasa. Kalaupun unjuk rasa, kita lain kali nggak usah rame. Kita kirim delegasi aja 5 orang, 10 orang. Karena pasti didengar. Pasti didengar. Pasti ditindaklanjuti. Nah, ini kan kenapa sampai datang seperti amuk massa, 1.000, 10.000. Karena memang DPR ini memang kalau nggak didesak seperti itu, lupa dia kan. Itu sebabnya, makanya kan pertanyaannya kan, mengapa harus marah dulu?
Iya. Mengapa harus hilang nyawa dulu? Iya. Baru tersentak. Terperangah. Baru teriak semua, ayo kita dengar gitu. Mengapa harus begitu? Iya. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Iya. Ke depan kita harapkan delegasi unjuk rasa mungkin hanya datang 10-20 orang. Cukup, tapi terima. Yang tadi kita katakan, diolah atau didengar, diolah, laporkan. Oke. Bahkan bila perlu umumkan di koran. Bahkan kalau itu ada, katakan nanti ketika kembali lagi ke Orde Baru, buat kotak box pengaduan. Itu kan lebih simple. Betul. Ada sistem yang bisa dibangun. Itu tadi harus di follow up dan betul-betul dilaporkan hasilnya. Baik. Jangan dimasukkan ke tong sampah. Baik. Kita harap itu yang akan terjadi setelah apa yang terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, bila seruan kembali ke jati diri bahwa jabatan dan kursi itu amanat rakyat dilakukan sebenar-benarnya, setulus-tulusnya, pelan tapi pasti kepercayaan bisa diraih kembali. Terlalu mahal harganya bagi bangsa Indonesia kalau parade seruan sekedar berhenti sebagai seruan tanpa pernah berjumpa dengan kenyataan. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.